Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Kuasa Kebenaran. Saudara, pada saat ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu setelah kita bahas poin pertama dari topik kita, apa yang harus kita lakukan ketika menjadi warga negara kerajaan Allah. Poin pertama, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua adalah kita harus menerima pengajaran atau harus diajar. Dan yang ketiga, kita harus belajar. Nah saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap Engkau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami beri syukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Nyatanya hingga detik pada saat ini Bapa masih memberikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan terlebih Bapa, pengetahuan, kemampuan untuk berpikir, sehingga kami pada saat ini mengkonsentrasikan untuk belajar bersama-sama tentang sabda firman. Bapak sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudaraku, pada saat ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu belajar. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat ke-11 sampai ayat ke-12. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 sampai 12. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ayat ke-12 saudaraku. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara mereka adalah orang Yunani yang perempuan Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita membahas poin yang ketiga ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena belajar Alkitab sangat penting. Oleh sebab itu saudara, kata belajar dalam bahasa Yunaninya, kalau kita kembali ke Yohanes pasal 6 ayat ke-45, itu dikatakan oleh penulis Yohanes bahwa Allah harus mengajar kita dan kita harus belajar kepada Allah. Nah saudara, kata belajar dalam bahasa Yunani dalam Yohanes 6 ayat ke-45 itu dari kata maton. Saudara, kata maton ini adalah dari akar kata atau etimologi dari kata mantano. Mantano saudara, yang artinya mempelajari, mengetahui atau belajar. Nah, kenapa dikatakan belajar, mengetahui, mempelajari atau belajar? Karena menganalisis. Itulah sebabnya saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus. Dalam kehidupan kita setiap hari ada hal yang Allah pertama kali berikan kepada kita, yaitu suatu kemampuan yang luar biasa yang Allah taruh di dalam kemampuan kita, di dalam diri kita. Saudara, kemampuan apa itu saudara? Yaitu kemampuan ilmu membaca. Saudara, kenapa Allah memberikan kemampuan ilmu membaca kepada kita? Karena Allah menaruh firman, Allah memberikan firman kepada kita, supaya Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mempelajari firman Allah itu. Itulah sebabnya Allah menaruh kemampuan, yaitu ilmu membaca kepada kita semua manusia, agar kita dengan kemampuan ilmu membaca itu kita dapat mempelajari firman Tuhan. Mengapa? Karena dalam Amsal 1 itu juga katakan saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, sangat penting kita mengetahui tentang belajar Alkitab. Banyak manusia mengaku Kristen tetapi dia tidak belajar Alkitab. Kenapa? Saudara, belajar Alkitab sangat penting. Karena dengan kita belajar Alkitab saudara, kita mengetahui mana itu perjanjian lama, mana perjanjian baru. Nah, seorang pelajar Alkitab menjadi warga negara kerajaan Allah, dia harus belajar Alkitab. Mengapa? Karena setelah dia belajar Alkitab, nanti kita akan bahas poin yang keempat, yaitu dia harus menambah imannya kepada Allah. Dan poin yang kelima adalah dia harus memiliki tanggung jawab untuk mengajar orang. Oleh sebab itu saudara, saat ini penting bagi seorang warga negara kerajaan Allah harus belajar Alkitab. Nah, dengan belajar Alkitab dia dapat mengerti bahwa Alkitab itu ada dua bagian. Yang pertama adalah perjanjian lama, dan yang kedua adalah perjanjian baru. Saudara, seorang pelajar Alkitab harus mengerti dan mengerti lebih dalam bahwa ketika dia belajar Alkitab ada dua hal yang harus dia pelajari tentang Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian dia harus mengetahui pembagian Alkitab kedua perjanjian itu. Pertama, perjanjian lama.
Saudara, perjanjian lama ini sangat penting bagi kita. Perjanjian lama, saudara, dibagi ada beberapa poin, yaitu 5 kitab hukum dalam perjanjian lama, yaitu kejadian sampai ulangan. Kemudian saudara ada 12 kitab sejarah, yaitu dari Yosua sampai Esther. Kemudian saudara ada 17 nubuatan, kitab nubuatan, yaitu dari Yesaya sampai dengan Hosea, sampai Maleakhi. Nah saudara, kemudian saudara perjanjian baru. Seorang pelajar Alkitab harus belajar Alkitab, dan dia harus mengerti bahwa perjanjian baru itu ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah 4 kitab yang menceritakan tentang kehidupan Kristus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian saudara, 1 kitab sejarah, satu kitab sejarah, yaitu Kisah Rasul. Kemudian saudara ada 21 kitab hukum, yaitu mulai dari Roma sampai Yehuda. Kemudian saudaraku ada 1 kitab nubuatan, yaitu kitab Wahyu atau Apokalipsis dalam bahasa Yunani, kemudian bahasa Inggrisnya adalah Revelation. Nah saudara, seorang pelajar Alkitab atau dia sebagai warga negara kerajaan Allah, dia harus mengetahui ini. Kenapa dia harus mengetahui? Karena ketika dia mengetahui semua ini pembagian Alkitab, nah dia akan mengerti, memahami, dan dia harus belajar dan mengajar orang sesuai dengan apa yang telah Alkitab tunjukkan atau Alkitab bedah, yaitu perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab, sehingga jumlah seluruh Alkitab adalah 66 kitab. Nah saudara pendengar yang saya kasih dalam kasih Kristus, ini sangat penting bagi seorang pelajar, seorang warga negara kerajaan Allah belajar Alkitab. Karena apalah dia memiliki semangat, tapi dia tidak berpengetahuan. Tidak mungkin saudara dia memiliki semangat tapi dia tidak berpengetahuan. Dia mau ajar apa kepada orang? Itu sangat penting bagi seorang warga negara memiliki pengetahuan akan firman Allah. Yang kedua saudara, apalah gunanya seseorang memiliki pengetahuan Alkitab tapi dia tidak memiliki semangat untuk membagi firman Tuhan kepada orang lain? Itu 2 hal ini sangat fatal saudara, dan kedua ini tidak diinginkan oleh Allah. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 sampai 12, orang Kristen yang ada di Berea, mengapa hatinya lebih baik daripada orang yang ada di Tesalonika, saudaraku? Karena orang Berea hatinya menyelidiki firman Tuhan. Sangat penting menyelidiki firman Tuhan, karena dengan menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dia akan menjadi cerdas, dan dia banyak referensi, dan dia banyak berbenaraan firman Allah. Dan ketika dia mengajar orang, maka dia tidak secara sadar dia mempresentasikan firman Tuhan yang dia pelajari itu, dan itulah cara Roh Kudus mengingatkan dia ketika dia belajar firman Tuhan. Tapi ketika dia tidak belajar firman Tuhan, dia malas, malah dia lebih suka aktivitas hari-hari, duit. Saudara ingat, bukan dengan duit kita ke surga, saudara, tapi dengan firman Tuhan. Bukan dengan duit kita akan masuk dalam kerajaan surga, tapi harus belajar firman Tuhan. Itulah sangat penting bagi kita belajar firman Tuhan, saudara. Karena waktu membatasi kita, maka minggu depan kita akan bahas, kita akan melanjutkan poin ini, dan kita akan lanjutkan poin yang keempat. Saudara, semoga dengan pelajaran ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sangat penting bagi seorang warga negara kerajaan Allah belajar Alkitab. Karena dengan belajar Alkitab, dia banyak referensi, banyak pengetahuan, dan secara otomatis dia dapat mampu mengajar orang lain tentang firman Tuhan. Mengapa? Karena 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan oleh Petrus, jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Saudara, kita harus belajar firman Tuhan, dan kita harus mengajar firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan itu kita dapat memenangkan jiwa, dan firman Tuhan itu membawa jiwa sampai ke surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita saudara berdoa. Kembali kami menghadap di Kau Bapa, kami bersyukur dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik Bapa dalam kehidupan kami, di mana kami telah belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah di dalam acara ini Bapa, firman-Mu selalu didengungkan dan dipelajari, karena firman-Mu yang akan membawa kami ke surga. Firman-Mu akan membentuk karakter kami menjadi manusia Allah, menjadi anak Allah. Itulah sebabnya saudara Bapakku di surga, biarlah dengan mempelajari ini kami mengetahui bahwa kami memiliki pengetahuan kebenaran ketika kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa kepada-Mu.
Amin. Saudaraku pendengar, jika saudara memiliki pertanyaan, hubungi di nomor saya, yaitu 085340429873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya, saudaraku, di 085340429873. Tuhan memberkati kita.